Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, di mana dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di aula ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dalam menyebarkan pemahaman dan pengalaman kita tentang budaya positif. Sebelum kita memulai acara kegiatan, alangkah baiknya kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk acara pertama, marilah Bapak dan Ibu dipersilakan berdiri. Marilah kita mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Simanapa Jakarta, Bapak Kasubag DPD, yang terhormat Bapak Kasubag TU, Bapak Aris Janurul Esos, yang saya hormati Wakil Kurikulum Bu Anggi Susilawati MPD, dan yang saya hormati Wakil Satrasku Bu Ambar Istari SPD, dan yang saya sangat hormati guru-guru dan teman-teman sekalian yang sudah menghadiri acara ini. Untuk acara pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Kasubag MPD. Untuk Bapak Kasubag ini dipersilakan. Terima kasih kepada Bu Prima dan juga Bu Femi. Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang Bapak hormati, sopir khusus dulu kepada Bu Prima dan Bu Femi selaku CCP 8 ya, yang pada hari ini ada salah satu tugas yang sebenarnya ini bukan hanya sekedar tugas untuk memenuhi
kewajiban beliau untuk memenuhi syarat dalam CGP saja, bukan. Tapi yang tak kalah penting, jauh lebih dari itu adalah yang mungkin ini yang sedikit saya sampaikan, pesan iklan lah ya dalam kesempatan ini, meskipun ini mungkin agak sedikit keluar. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru yang pada pagi hari ini sudah membersamai kita di ruangan ini. Kalau kita lihat tentang apa, Bu Prima? Budaya positif, ya. Bapak Ibu dulu pernah saya sampaikan, saya lupa ya, karena mungkin saking seringnya, bahkan sampai-sampai yang dengarnya aja kadang-kadang Bapak ngomongnya diulang-ulang dulu kan begitu ya. Begini Bapak Ibu, apakah kita ikut dalam satu program tertentu, mau CGPK, mau peningkatan kompetensi dalam hal yang lain kah, atau bahkan S2 atau S3 sekalipun kah gitu ya. Nah itu adalah salah satu proses saja Bapak Ibu. Nah yang tidak kalah penting adalah bagaimana tanggung jawab kita ketika kita sudah masuk dalam yang notabene orang melihat, oh si A telah mengikuti proses ini, mestinya outputnya itu dalam tanda kutip ekspektasi orang itu biasanya tidaklah disamakan dengan orang yang kalau tidak ikut dalam satu kegiatan itu. Pasti ekspektasinya itu diharapkan lebih tinggi, ya segala-galanya, mulai dari kehadirannya, perannya, perilakunya, perbuatannya, cara ngajarnya, segala-galanya itu dituntut harus perform. Ya mungkin bisa jadi ini adalah menjadi lanjutan ya bagi kita siapapun itu yang orang kalau sudah lebih-lebih CDP sudah, S2 sudah, S3 sudah, ini sudah, bahkan sampai doktor sekalipun, wah itu udah bagikan dewa ya dalam sebuah institusi. Wajar ketika ada teman-teman Bapak Ibu guru yang lain itu dalam tanda kutip menaruh beban harapan yang tinggi ya. Ini bukan untuk Bu Prima atau Bu Feni, termasuk saya dan kami yang sebelumnya pun juga memang itulah tuntutan dalam tanda kurung sosial di mana lingkungan kita bekerja. Ya nggak apa-apa, mungkin bisa jadi itu juga kontrol bagi kita agar lebih kita giat lagi, lebih memperbaiki diri lagi. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua Bapak Ibu, ini juga lagi-lagi bukan untuk Bu Prima atau Bu Feni, tapi juga untuk saya dan juga untuk kita semuanya, bahwa sebanyak atau sesering apapun atau selama sepanjang apapun kita mengikuti salah satu event yang dalam tanda kutip kalau dalam bahasa sayanya dulu itu namanya ilmu gitu ya, itu tidaklah ada maknanya apa-apa kalau tidak disebarkan, kalau tidak diterapkan kan gitu ya. Orang sudah S2, orang sudah S3, bahkan CGP sampai 6 atau 7 kali sekalipun gitu ya. Tapi kalau ilmu itu hanya untuk diri sendiri, maka kata mohon maaf bukan berarti sok-sokan. Orang yang berguna, orang sejauh-jauh manusia itu adalah yang sebaik-baik manusia itu adalah yang memberikan kebermanfaatan kepada orang lain, kan gitu ya. Nah, jadi ilmu itu jangan untuk diri sendiri, ya. Nah, terkait dengan itu, maka kegiatan hari ini yang merupakan diseminasi budaya positif, sekecil apapun kita yang tahu, ya sudah kita coba terapkan. Oh, yang saya tahu bahwa yang namanya pagi-pagi salaman itu adalah budaya positif, ya sudah. Kalau sudah tahu jadwalnya, sek-sek, oh iya ini hari Kamis, saya kalau nggak salah jadwalnya yang namanya salaman, udah. Nah, kalau misalnya mulainya jam 6 ya sudah jam 6. Oh, saya tahunya kalau yang namanya budaya positif lain misalnya kalau pagi tak harus doa dan sebagainya itu didampingi. Ya udah, cek gitu ya, dampingi. Nah, yang kecil-kecil dari itu ternyata akan menjadikan karakter kita, Bapak Ibu. Kalau yang remeh-temeh sepele saja itu kita menyepelekan, maka bagaimana kita bisa akan mengemban amanah yang besar? Lihat ya, mohon maaf, orang ketika diamani yang besar itu biasanya itu sudah lolos dari hal-hal yang kecil-kecil. Tapi justru dari yang kecil-kecil inilah menjadikan orang itu
integritasnya semakin tinggi, amanahnya pun juga lebih tanggung jawab dan sebagainya. Ya, jadi bermulailah dari apa yang kita tahu, meskipun mungkin itu sifatnya kecil, remeh-temeh, mungkin menganggapnya orang begitu. Tapi jangan salah, justru dari hal-hal itu akan membentuk karakter kita juga, Bapak Ibu. Kalau orang yang biasa mohon maaf, ngomongnya itu santun, ngomongnya halus, ngomongnya itu tertata dari hal-hal yang kecil, maka secara keseluruhan ketika orang itu ngomong pun juga lebih tertata. Mohon maaf, kalau ada orang yang barangkali lemes ya, mohon maaf. Nah, lemes. Maka ketika ngomong yang juga ngomong bocah. Nah, artinya jangan sepelekan hal-hal yang kecil. Budaya positif kecil itu justru itulah yang akan membentuk karakter kita. Ya, nah itu dari yang kebiasaan-kebiasaan yang kiranya mungkin kita menganggap orang cuma salaman gitu aja, salatin dari salatin juga biasa saja. Jangan, Bapak Ibu. Terlepas anaknya senang atau tidak senang kalau kita lakukan, itu membentuk karakter kita sendiri, Bapak Ibu. Ya, membentuk karakter kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan itu tidak lain tidak bukan untuk kita. Bapak Ibu kalau lagi jalan di lorong, ya saya bukan lagi malu-malu diri saya, enggak. Ya, saya enggak malu. Ya, kalau misalnya di depan ternyata tadi pagi ada tisu, saya ambil tanpa orang lain yang dosa, bukan yang enggak. Ya, taruh. Hal yang kayak gitu saja, mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Iman itu ada 70 tingkatan. Katanya kan begitu ya. Iman itu ada 70 tingkatan. Iman yang terendah itu adalah menyingkirkan duri terkecil ketika di hadapan Bapak Ibu. Artinya, kalau ada duri di depan kita, ada kotoran tisu kertas di depan kita, kita lewat terus kita menghindar, maka iman terendah saja kita belum masuk. Kurang lebih begitu Bapak Ibu. Ya. Jadi jangan menyepelekan hal-hal yang kecil. Kenapa? Yang besar itu tumbuh terbentuk dari yang kecil. Ya kalau misalnya kita ngambil di depannya sementara ada anak, ya sudah, nah sini, ayo ambil. Anak juga pasti senang mau. Nah itu salah satu budaya positif Bapak Ibu. Ya, jadi nggak usah yang muluk-muluk dari yang kecil-kecil. Insya Allah budaya kecil positif itu nanti juga akan membentuk karakter kita budaya yang lebih besar. Apa itu integritas, akuntabilitas, kan gitu ya. Nah dan sebagainya. Nah mudah-mudahan dari kegiatan ini tidak hanya untuk beliau berdua, Bu Feni dan Bu Prima, tapi juga untuk kita, sehingga nanti komunitas di SMA 98 ini kalau sudah terbiasakan dengan budaya kecil tadi, budaya positif tadi, maka insya Allah Bu, kalau dalam bahasa yang sudah pernah saya sampaikan, ada istilah yang namanya backwash effect. Gak usah komentar apa, ngomong-ngomong. Apa itu backwash effect? Efek yang mengimbas kepada orang lain dari perbuatan kita. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau ternyata di SMA 98 ada 75 orang, diawali dari 4 orang, nambah 2 orang, nambah 2 orang, nanti nambah lagi, sehingga nanti semuanya kalau 75 orang, 50 orang sudah terbiasa dengan membiasakan budaya positif, nanti sisanya juga pasti akan ke bawah. Ya, nah memang mengawali yang kayak gini itu tidak mudah, tapi yakinlah bahwa ketika kita menerapkan budaya positif bukan hanya untuk orang lain, minimal membiasakan untuk diri kita sendiri agar kita menjadi orang benar. Ya, tanpa berpanjang kala, selama Bu Prima dan Bu Feni, mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar seremoni acara ini, tapi tetap bisa membawa dampak backwash effect kepada diri sendiri dan juga teman-teman yang lain. Selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah membersamai di hari ini. Ya, demikian, segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bapak Pastolani atas sambutannya. Langsung aja Bapak Ibu, kita langsung mulai acaranya. Sebelum mulai, Bapak Ibu dimohon untuk berdiri sebentar untuk meregangkan sedikit apa-apa.
coba. Ya, di dalam pendidikan guru menggerak itu sangat ditekankan untuk kita harus happy, harus senang Bapak Ibu. Makanya kita mulai dengan SBK supaya Bapak Ibu happy di sini. Di sini izinkan kami, saya Baby Nandrawati, GBP Angkatan 8 dan saya sendiri Prima Rahadiati membagikan pemahaman kami tentang budaya positif yang telah kami dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Di sini adalah kesempatan kami untuk bisa membagi ilmu yang telah kami dapatkan pada teman-teman sekalian. Mungkin kita sharing ya Bapak Ibu gitu, saling kasih masukan seperti itu. Untuk konsep inti budaya positif itu nanti saya akan berbagi dengan Bu Fendi. Kami akan memaparkan 8 materi. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, selanjutnya disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Seiring dengan zaman yang berkembangnya Bapak Ibu, pendidikan juga harus berkembang seperti itu. Nah, paradigma barunya itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu saya sudah sangat paham profil pelajar Pancasila itu apa saja, yaitu berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri, kreatif, dan bergotong royong. Di sini ada teori tentang William Glasser. William Glasser ini adalah seorang pakar psikolog dari Amerika. Beliau ingin merubah makna tentang kontrol. Jadi ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu adalah ilusi sekali guru dapat mengontrol murid. Nah, di sini kebanyakan kita ya Bapak Ibu, guru-guru itu menganggap bisa mengontrol murid. Sebenarnya itu adalah murid yang membiarkan kita untuk mengontrol dia mau mengikuti itu bukan karena kehendaknya. Karena menurut teori kontrol, orang melakukan kegiatan suatu perilaku itu atas dasar kemauannya dia sendiri, bukan karena dikontrol oleh orang lain. Nah, ketika kita menganggap kita bisa mengontrol murid, padahal sebenarnya muridnya yang mau melakukan itu, bukan karena kita yang mengontrol mereka. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, ini biasanya kita berpikir ya Bapak Ibu ya, dengan misalnya contoh penguatan positif itu reward itu bermanfaat dan efektif. Ternyata setelah kami pelajari Bapak Ibu itu kurang efektif. Kenapa? Karena itu akan berlangsung secara jangka pendek saja, dan itu akan membuat murid jadi ketergantungan. Ketika kita murid melakukan sesuatu, dia akan melakukannya. Tapi ketika kita lupa untuk memuji atau memberikan reward positif, dia tidak melakukannya. Jadi murid akan tergantung kepada kita. Jadi bukan dari motivasi internalnya si murid seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini agak fatal ya Bapak Ibu, karakter. Dengan kritik itu dapat membuat persepsi yang buruk terhadap diri murid itu dan dapat membuat image yang kurang baik untuk diri murid gitu. Jadi di sini William Glasser ingin merubah makna teori kontrol ini tentang kritik dan merasa bersalah ini. Jadi tidak menguatkan karakter, justru malah membuat murid itu merasa dirinya buruk. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini di lapangannya Bapak Ibu, kita sebagai guru terkadang wah di bawah, udah itu yang bagus buat kamu, kita memaksa anak gitu. Padahal di sini seharusnya kita membiarkan anak itu memilih pilihannya. Kita sebagai guru hanyalah menuntun dan menolong. Tetap pilihan itu adalah di anak. Ketika anak yang menjalankannya,
dia akan konsisten. Tapi ketika kita yang memaksa dan mengontrolnya, perubahan yang dilakukan oleh anak itu hanya berjangka pendek saja, Bapak Ibu. Selanjutnya ini ada perubahan menurut Stephen R. Covey. Pertama itu adalah stimulus respon. Nah, sekarang menurut perkembangan zaman, apa yang kita pelajari di PGP ini, kita sekarang memakai teori kontrol. Nah, sebelumnya adalah pendekatan stimulus respon. Di dalam stimulus respon dan teori kontrol ini kita membahas tentang realita. Kita membahas tentang cara kita melihat dunia dan cara kita berpikir tentang manusia. Nah, ini sangat baik Bapak Ibu untuk kita pakai di sekolah ketika kita menghadapi murid. Dalam pendekatan stimulus respon ini, sebelumnya di realitas, menurut pendekatan stimulus respon, kebutuhan kita sama. Dan di sini diperbaiki oleh teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita paham ya Bapak Ibu ya, pasti setiap murid kita adalah unik. Unik dalam artian mereka mempunyai minat, bakat, kemampuan yang berbeda-beda. Dan pasti kebutuhannya juga pasti berbeda. Mungkin kebutuhan saya adalah kasih sayang, mungkin kebutuhan Bu Femi adalah kebahagiaan. Ini beda. Oke, selanjutnya semua orang melihat yang sama. Nah, di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam melihat satu hal, kita tidak bisa menuntut anak melihat hal itu sama dengan yang kita lihat, Bapak Ibu. Dan jadi di teori kontrol ini, gambaran itu bisa dari berbagai perspektif dan itu harus kita hargai karena tidak ada melihat hal yang sama. Jadi gambaran suatu hal itu bisa berbeda-beda tergantung persepsi atau perspektif dari mana kita menilainya. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, ini diperbaiki oleh teori kontrol. Kita berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Apalagi Bapak Ibu, zaman sekarang ya sudah berkembang, sangat berkembang gitu. Nah, inilah yang terkadang guru-guru suka pakai. Zaman ibu dulu, kamu begini, ibu dulu dibilang Bapak Ibu soal nurut. Nah, ini untuk zaman sekarang itu tidak bisa Bapak Ibu gitu. Karena pandangan anak itu berbeda dengan pandangan kita. Dunianya juga sudah berbeda. Kegiatannya juga sudah berbeda gitu, perilakunya juga berbeda, tidak seperti zaman kita seperti dulu. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya, yaitu dari pendekatan stimulus respon dan diperbaiki oleh teori kontrol. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Nah, inilah yang terkadang di realitanya guru-guru berusaha untuk mengontrol murid. Padahal sebenarnya muridlah yang bisa mengontrol diri kita. Apa yang perlu kita lakukan sebagai guru adalah menemukan motivasi internal dari dalam diri murid agar murid itu dapat berperilaku dengan baik seperti itu. Dalam stimulus kontrol, stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain dan diperbaiki oleh teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tentu saja. Kita tidak bisa mengontrol orang. Orang itu mempunyai hak, orang itu mempunyai kemauan, orang itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksa orang lain, terutama murid kita ya Bapak Ibu. Kita jangan berusaha untuk memaksa mereka untuk melakukan apa yang kita inginkan. Kita menuntun dan mendukung mereka untuk melakukan suatu hal yang baik. Selanjutnya, pemaksaan adalah pada saat bujukan gagal. Lalu diperbaiki oleh teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam pendidikan yang kami dapatkan, Bapak Ibu sangat ditekankan untuk kolaborasi. Jadi
kita lakukan secara bersama, kita lakukan secara kolaborasi, tidak secara individual. Oke, selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Terus model berpikir menang-menang atau win-win solution. Nah, inilah yang sebagai guru, mungkin saya sebagai guru BK itu harus bisa, jadi tidak ada menang kalah, apalagi dalam menangani kasus ya Bapak Ibu ya. Jadi kita harus bisa melihat dari berbagai macam perspektif agar tercapai win-win solution antara murid dan murid, atau murid dengan guru, atau guru dengan guru. Pokoknya tidak ada yang menang atau salah. Disiplin positif. Bu Ita kalau Bu Ita dengar kata disiplin, yang Bu Ita pikirin apa ya? Oke, taat aturan yang benar. Jadi berarti kita harus konsekuen dengan apa yang kita letakkan. Terima kasih. Ketika kita melihat kata disiplin, biasanya akan terbayangkan oleh kita adalah tentang tata tertib ya Bapak Ibu, tentang menaati peraturan gitu, tertib rapi lah seperti itu. Nah, di pendidikan yang kami dapat diperlebar lagi, jadi tidak hanya disiplin positif seperti ya Bapak Ibu. Jadi disiplin positif di sini maksudnya adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, atau ancaman dan hukuman gitu. Nah, kalau disiplin yang biasa kita terapkan biasanya adalah karena mungkin reward dan punishment. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kami di pembelajaran kami diajarkan disiplin positif itu harus di diri murid. Ketika itu berdasarkan reward atau punishment, itu akan hanya berlaku jangka pendek. Ketika kita memberikan reward atau punishment kepada murid, mereka akan disiplin. Tapi ketika kita lupa untuk memberikan reward atau punishment, disiplin kan tidak ada. Nah, makanya di sini kita sebagai guru diharapkan bisa menerapkan disiplin positif. Disiplin positif itu muncul dari diri mereka sendiri, dari internal mereka. Jadi tidak ada faktor eksternal, tidak ada faktor reward, tidak ada faktor punishment. Itu adalah faktor dari internal dia, dari internal yang berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan yang dia miliki. Nah, nilai-nilai kebajikannya nanti akan saya bahas setelahnya. Yang penting adalah kita sebagai Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu apa ya? Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, itu terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Berikut ini nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama kita pasti sangat familiar dan kita pakai di sekolah kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Itu apa aja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini dari Ibu Primary Years Program atau PYD, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya dari keterampilan hidup atau life skill, yaitu nilai-nilai kebajikannya apa aja? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri kita. Selanjutnya dari 9 pilar karakter atau Indonesian Heritage Foundation, yaitu cinta Tuhannya dan segenap ciptaannya. Terus mandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif, pekerja keras, kepemimpinan, keadilan, baik, rendah hati, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Selanjutnya berdasarkan dari 7 Essential Virtue atau
untuk building moral intelligence, yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Dan yang terakhir ini nilai-nilai kebajikan menurut The Virtue Project atau proyek nilai-nilai kebajikan antara lain adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, tanggung jawab, kasih sayang, percaya, bersahaja, belas kasih, dermawan, rendah hati, gotong royong, dan toleransi. Nah, inilah Bapak Ibu bentuk-bentuk nilai-nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada murid. Jadi bukan berdasarkan punishment atau reward, tapi kita menanamkan nilai-nilai kebajikan kepada murid seperti yang dikatakan oleh organisasi tersebut. Nilai-nilai peraturan, nah contohnya Bu Yuli boleh bertanya? Oke, untuk nilai-nilai kebajikan, sekolah kita kan menerapkan peraturan kita harus memakai sepatu atau seragam ya Bu. Nilai-nilai kebajikan apa sih menurut Bu Yuli dari aturan seperti itu? Peraturannya nilai kebajikannya yang di sini adalah anak-anak menghargai peraturan itu. Di antaranya anak-anak menghargai integritas, artinya peraturan memakai sepatu seragam. Terima kasih Bu Yuli. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menerapkan peraturan kepada anak di sekolah, ya ini pasti saya rasa semua sekolah menerapkan peraturan ini, memakai sepatu hitam dan seragam. Jadi ketika kita menerapkan itu, kita jangan bilang kan, udah kamu ikut aja, ini peraturan sekolah. Tapi kita harus menjelaskan kepada anak tentang nilai-nilai kebajikan dari peraturan itu. Karena ketika kamu memakai sepatu hitam, ketika kamu memakai seragam, itu ada nilai kebersamaan, ada nilai saling menghargai, dan juga ada nilai komitmen di mana kamu memakai pakaian seragam dan sepatu sesuai dengan aturan sekolah. Jadi bukan karena kamu harus gitu, tapi kita menjelaskan kepada anak ini adalah nilai-nilai kebajikannya itu ada di sini. Ketika kita membuat suatu peraturan, nilai-nilai kebajikan itulah yang harus kita sosialisasikan kepada murid-murid kita. Terus contoh peraturan di sekolah, di kelas ya, tidak boleh mencontek. Terus nilai kebajikannya apa ya? Kira nilai kebajikan yang ada di dalam tidak boleh mencontek. Tentu yang pertama itu adalah untuk membina kepercayaan diri bahwa saya bisa, saya harus mampu. Itu nilai positifnya. Selain juga mungkin ada persaingan dengan teman bahwa di dalam pembelajaran harus berprestasi. Terima kasih Bu Ros atas masukannya. Oke, tidak boleh mencontek gitu. Nah, di sini kita menekankan kepada anak, Bu nggak boleh menyontek, kenapa sih? Dosa, bukan gitu Bapak Ibu. Anak-anak kalau gitu udah pasti familiar, pasti mencontek itu dosa, anak-anak sudah tahu. Tapi itu sebagai guru, nah kalau kamu nyontek berarti tidak ada nilai kejujuran dalam diri kamu gitu. Tidak ada tanggung jawab dalam dirimu ketika kamu mencontek. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi jangan dibilang, kenapa kamu nggak boleh nyontek? Dosa. Itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya contohnya dilarang menghubungi teman dan warga sekolah. Kira-kira nilai kebajikannya apa ya? Bagi Dilarang menghubungi teman dan warga sekolah. Jadi kalau misalkan menjelek-jelekan teman, tentunya tidak boleh. Apalagi kemarin kita pas P5 ada materi seperti itu. Mudah-mudahan dengan apa yang dilaksanakan atau yang sudah dilaksanakan terutama kelas 10-11 kemarin, untuk bullying itu benar-benar tidak ada di SMA 98. terima kasih bagi mungkin Pak Arif membuli. Mungkin ya, Bu, dari nilai-nilai yang bisa diambil dari dilarang membuli teman ke sekolah, bahwa anak-anak
ada nilai-nilai bahwa ketika kamu membuli ada tentunya diinginkan adalah nilai ada kasih sayang, ada kebersamaan yang antara teman-teman. Kamu jangan membuli bahwa kamu itu adalah teman, saudara, ada kebersamaan, ada rasa kasih sayang, ada rasa empati, sahabat teman mungkin dia kesulitan. Oleh karena itu harus dipahami bahwa justru harus didorong untuk anak itu untuk optimis. Mungkin itu nilai-nilai itu kebijakan Bapak kebajikan dengan dilarang. Terima kasih Pak Haris. Terima kasih. Ya, dilarang membuli benar sekali karena Pak Haris bagi ya. Di sini kita mengatakan kepada anak-anak jangan membuli. Kenapa? Karena kita harus saling kasih sayang sama teman. Kita harus saling menghargai. Kita harus menghormati sama teman. Kita harus toleransi terhadap teman. Jadi nggak boleh membuli, nggak boleh itu ya, poinnya gede. Nah, bukan itu ya Bapak Ibu ya, tapi kita menjelaskan kepada murid tentang nilai-nilai kebajikannya, bukan tentang punishment-nya, bukan tentang poin-poinnya, bukan karena itu dosa ya Bapak Ibu. Terima kasih. Selanjutnya ini sedikit sih yang saya lakukan. Nilai-nilai kebajikan sebenarnya di keyakinan kelas itu nanti akan diterapkan atau dijelaskan oleh Bu Femi. Nah, ini nilai-nilai kebaikan di kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas di mana bukan dilarang mencontek. Misalnya gini, kami murid kelas 10-9 tidak mencontek karena kami bertanggung jawab akan tugas dan kewenangan yang guru berikan. Seperti itu Bapak Ibu, dari ini udah saya coba lakukan dari ilmu yang saya dapat kepada beberapa kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah, ini menurut saya ini sangat penting untuk kita ketahui tentang kebutuhan dasar murid-murid kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke. Nah, ini kan program guru penggerak ini sering sekali William Glasser ini selalu dipakai Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar ini pun juga dari Bapak William Glasser. Dia adalah seorang psikolog yang terkenal dari Amerika. Nah, kebutuhan dasar inilah menurut William Glasser, semua tingkah laku itu muncul karena ada tindakan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika murid kita melakukan sesuatu, pasti ada maksudnya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu apa aja sih Bapak Ibu? Nah, kebutuhan dasar yang pertama itu adalah bertahan hidup atau survival. Nah, bertahan hidup ini lebih kepada psikologi, kepada fisiologis ya Bapak Ibu. Itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kita sebagai guru perlu memahami kebutuhan dasar ini. Kita bisa lihat dari bertahan hidup atau survival. Kita bisa memahami murid, misalnya dia datang ke sekolah dengan keadaan mungkin lemas atau kurang bersih atau yang lain. Nah, itu kita bisa pahami. Bisa saja murid itu datang dalam keadaan lapar. Mungkin dia tidak makan. Kenapa? Karena kekurangan ekonomi dari orang tua. Atau bisa saja mungkin rumahnya dalam keadaan seperti apa. Nah, itu kita sebagai guru harus melihat kebutuhan dasar dari murid kita. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini adalah hal yang sangat dibutuhkan oleh murid kita, terutama murid-murid kita zaman generasi strawberry ini. Mereka sangat membutuhkan love and belonging ya Bapak Ibu, rasa diterima. Nah, rasa diterima ini kita tidak hanya menerapkan di sekolah, terutama di kelas Bapak Ibu. Kita harus bisa membuat murid kita merasa diterima oleh kita gitu. Diterima apa? Diterima keunikannya Bapak Ibu. Keunikannya itu apa aja? Ya macam
tugas kita sebagai guru harus menerima keunikannya mereka. Ketika murid merasa diterima, pasti akan ada ikatan emosi antara guru dan murid. Pasti murid akan senang untuk mengikuti pelajaran kita ketika murid itu merasa diterima oleh kita. Tapi misalnya kalau kita udah Bapak gini, nah itu murid sudah merasa tertolak, tidak merasa diterima Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar dia untuk love and belonging-nya tidak terpenuhi jika guru tidak memberikan rasa keyakinan dan kenyamanan untuk murid tidak merasa diterima di kelas atau di sekolah. Kita juga harus memperdulikan, berbagi, bekerjasama, terus menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini juga penting Bapak Ibu. Saya sebagai guru BK ini sering sekali dapat kasus dapat masalah anak tidak dibawa, tidak masuk dalam kelompok. Nah seperti itu. Berarti kan itu kebutuhan dasarnya si anak dalam love and belonging, merasa diterima itu tidak terpenuhi gitu. Jadi dia tidak merasa nyaman. Itu biasanya saya selalu koordinasi dengan guru mapelnya, biasanya seperti itu agar anak bisa merasa diterima. Jadi tidak hanya anak itu merasa diterima oleh gurunya, tapi anak itu juga membutuhkan merasa diterima oleh teman-temannya dalam kelas maupun di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kebebasan, freedom. Itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kebebasan di sini Bapak Ibu adalah bukan kita membiarkan anak melakukan apa yang dia mau, semaunya, bukan itu ya Bapak Ibu. Freedom di sini adalah kita membiarkan anak, kita memberikan pilihan-pilihan kepada anak dan anaklah yang menentukan pilihan itu. Itulah freedom Bapak Ibu. Nah untuk di kelas freedom itu makanya sekarang di profil pelajar Pancasila ditekankan pembelajaran berdiferensiasi. Nah freedom di sini karena melihat gaya belajar anak berbeda-beda, bakat dan minat anak berbeda-beda, kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi kefreedoman mereka dengan gaya-gaya belajar mereka masing-masing. Jadi mungkin kita belajar itu tidak hanya menggunakan video dalam pengumpulan tugas, kita bisa menyuruh anak misalnya membuat Canva atau poster atau video atau foto. Jadi mereka tuh lebih ada pilihan, tidak monoton terhadap tugas-tugas. Itulah yang dimaksud freedom di sini Bapak Ibu. Terus guru juga di dalam kelas dalam gaya metode pembelajaran itu dianjurkan untuk berbeda-beda. Misalnya tidak hanya kelompok ya Bapak Ibu, tidak hanya project based learning, PBL ya, kita bisa pakai sosiodrama dan yang lain-lain. Jadi ada keberagaman pembelajaran di kelas sehingga anak merasa dia bisa memilih nih yang cocok dengan dia seperti apa. Begitu. Selanjutnya kesenangan. Nah ini sangat penting. Ini bukan hanya untuk murid ya Bapak Ibu, untuk guru juga. Dalam proses pendidikan ini setiap kita bertemu dengan hasil atau PP pasti ditanya Bapak Ibu senang tidak. Nah ini kebutuhan dasar yang harus kita penuhi kepada anak. Kita harus membuat anak merasa senang. Merasa senangnya itu apa Bapak Ibu kalau di kelas? Yaitu dari metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Nah menurut saya proyek Pancasila ini sangat memfasilitasi kesenangan anak, kebutuhan anak. Kenapa? Karena anak di sini diberikan kebebasan yang bertanggung jawab tentunya dalam membuat seperti yang kemarin ya berita ya tamburi gitu anak, wah keren-keren banget sampai pakai kalung saya lihat, terus di ruang BK laku sekali gitu bikin video tamburi seperti itu. Nah itu membuat anak bahagia. Ketika anak merasa bahagia Bapak Ibu, pastinya mereka akan senang mengikuti pembelajaran kita di kelas. Kita membuat anak bahagia, dia akan tentu berkomitmen dengan keyakinan kelasnya. Mereka akan dengan senang mengikuti pembelajaran kita. Jadi perlu Bapak Ibu untuk kita membuat anak itu merasa senang. Selanjutnya penguasaan. Nah penguasaan ini adalah power. Itu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar.
Nah inilah yang terkadang kita suka lupa Bapak Ibu, anak itu pengen diakui. Cuma mungkin ada yang malu, ada yang terang-terangan. Nah itu kita harus jeli dalam melihat kebutuhan dasar anak. Ketika anak itu diakui prestasinya, dia pasti akan bahagia, dia pasti akan berusaha untuk berprestasi kembali, seperti itu. Ya, oke. Dan biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar yang kuat terhadap power atau kekuasaan, biasanya itu adalah cikal bakal pemimpin. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu dari kebutuhan dasarnya. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini sangat-sangat perlu kita pahami. Kenapa? Karena perilaku murid itu muncul karena perilaku dasarnya tidak terpenuhi Bapak Ibu. Jadi kita harus jeli melihatnya. Mungkin ada anak yang dia cari-cari masalah, misalnya seperti itu, karena dia kurang kebutuhan dasar seperti love and belonging, dicintai dan merasa diterima, bisa seperti itu Bapak Ibu. Atau anak-anak berperilaku, dia misalnya kayak murid saya ini yang lagi kejadian sekarang gitu ya, dia tidak masuk karena dia kebutuhan dasar survivalnya itu kurang Bapak Ibu. Jadi perlu kita tahu, pasti ada sesuatu ketika anak itu bertindak, pasti ada dasar yang membuat anak itu mungkin melanggar aturan. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah yang harus kita pahami Bapak Ibu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga informasi yang saya sampaikan dari pendidikan saya bermanfaat untuk Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Prima. Selanjutnya itu saya yang akan memaparkan 4 Bu Prima, materi atau ya. Oke. Yang pertama yaitu motivasi perilaku manusia. Saya senang banget bahas motivasi perilaku manusia. Kenapa? Yaitu karena memang terjadi sama diri kita, bukan hanya tapi terjadi pada diri kita juga, anak kandung kita mungkin di rumah. Demikian ya Bapak Ibu. Oke, motivasi perilaku manusia itu terbagi 2. Motivasinya dia berperilaku demikian karena dari ekstrinsik atau dari luar, ya, motivasi dari luar, dan satu lagi motivasi intrinsik atau pastinya itu dari dalam. Dan ternyata yang saya lakukan, baik saya sebagai seorang ibu atau sebagai seorang guru, itu biasanya saya melakukan 2 hal yang motivasi anak didik saya itu dari luar ternyata. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, motivasi yang dari luar adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sebagai contoh, ini kalau saya di rumah, Dek, sudah jam 6, mandi, sholat. Kalau enggak, wifi mau matiin. Hukumannya adalah wifi akan dimatikan. Tapi ternyata hukuman itu tidak berlangsung lama, Bapak Ibu. Maksudnya tidak membuat anak saya jerah. Dan ini memang saya alami sendiri. Seperti itu. Sama juga seperti anak didik saya di sekolah. Mungkin kita semua sama juga Bapak Ibu ya pastinya mengalami. Jadi kita memberikan hukuman terhadap mereka, tapi ya sudahlah akan dihukum lagi. Seperti itu jadinya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang dari luar, yang kedua, nah ini juga saya sering lakukan. Ternyata salah. Yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Jadi contohnya misalkan, ya Bu Evi mungkin punya contoh ya, anaknya Bu Evi dulu waktu kecil, Bu Evi coba disuruh beli telur untuk hanya seperempat ya. Nah karena keburu-buru main dengan temannya, begitu sudah dapat telurnya dilempar. Jadi ini telurnya apa ada di penghargaan? Ya penghargaannya sebelum sudah saya kasih uang untuk jajan, tapi lebih menarik temennya diajak temennya untuk bermain di luar ya, jadi telurnya bukan kasih ke saya, langsung dilempar aja. Iya, terima kasih Bu Evi ya. Jadi kurang lebih sama contohnya juga. Jadi Bu Evi juga pasti memberikan tip, benar nggak Bu Evi? Kamu kalau beli telur setengah, harganya 15.000 dikasih 17.
tidak mau ternyata seperti itu. Jadi bagaimana kita menanamkan motivasi kepada anak, ya sebenarnya harus motivasi dalam dirinya. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kepercayaan mereka. Ini memang agak sulit menurut saya. Secara pribadi saya mengatakan ini sangat lumayan sulit. Ya sekali lagi berdasarkan pengalaman saya di rumah, berdasarkan pengalaman saya di sekolah, ini lumayan sulit untuk menanamkan dari dalam diri mereka. Contohnya membuat mereka sholat tepat waktu itu luar biasa sulit, dari mulai kita ngomong pelan sampai ngomong kenceng itu. Tapi memang mungkin buahnya nanti, nggak sekarang, nggak instan. Kalau hukuman mungkin instan atau penghargaan instan. Tapi kalau misalkan dari dalam diri mungkin agak membutuhkan proses atau lama, demikian. Jadi memang ini saya pikir sangat menarik karena memang kita alami juga Bapak Ibu sekalian, ya nggak benar nggak Bapak Ibu? Mengalami juga di rumah sama anak-anaknya mungkin dulu waktu mereka waktu masih kecil ya. Oke Bu Prima, lanjut. Oke, nah di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Oke, dalam menjalankan peraturan di sekolah, ya pasti nanti ujungnya ada sesuatu. Ya kalau dia melanggar ya maksudnya. Oke, nah ada yang pertama pasti biasanya yang didapatkan oleh anak tersebut adalah berupa hukuman, betul ya Bapak Ibu? Atau konsekuensi. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, misalkan siapa ya contohnya? Oh, Satrio datang terlambat. Satrio, kamu terlambat. Dihukumlah sama kawan. Cleaning kamu, beli lapangan. Itu adalah hukuman yang tidak terencana. Karena memang mungkin Satrio datang terlambatnya tidak setiap hari. Makanya kita menghukumnya secara on the spot atau saat itu juga. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak tahu kalau misalkan datang terlambat bakal dihukum seperti itu, tidak tahu karena mereka hukumannya ternyata seperti itu. Kemudian murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah ya memang kita saja yang menghukum. Murid pokoknya udah menerima, kamu dihukum, kamu menerima. Itu adalah sebuah hukuman. Oke, kemudian dan sekali lagi tidak long lasting atau tidak akan bertahan lama, tidak akan menetap. Sebenarnya tidak mengajarkan diri anak itu untuk berubah sebenarnya gitu. Ya walaupun kadang-kadang mungkin kita sendiri juga bergetar juga ya Bapak Ibu ya. Lama itu prosesnya gitu. Tapi memang mau tidak mau memang kita harus, kalau ingin merubah anak didik kita, anak kita di rumah, mungkin memang akan membutuhkan waktu yang lama dan buah yang akan sangat bagus. Kemudian konsekuensi. Nah kalau ini lebih ke arah misalkan tadi hukuman secara mendadak. Kalau konsekuensi itu ada terencana, sepakat sesuai aturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Ini mungkin lebih ke arah misalkan melanggar peraturan tata tertib sekolah, melanggar peraturan, bikin surat pernyataan. Itu adalah konsekuensinya. Bahwa kalau kamu melanggar peraturan, kamu akan membuat surat pernyataan di mana kamu akan bla 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 seperti itu. Dan sekali lagi itu ternyata tidak long lasting. Anak biasanya mencoba terus, mencoba ya, kecenderungannya untuk melanggar. Malah ada kata-kata, ya peraturan buat dilanggar. Ada kata-kata seperti itu. Oke. Nah ternyata ada yang tindakan yang menurut saya sangat baik dan bijaksana, yaitu restitusi. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Oke baik, untuk restitusi nanti akan dibahas di ujung. Saya juga akan memperlihatkan video bagaimana tindakan restitusi itu. Apakah memang itu benar akan membuat murid lebih bisa menyadari akan kesalahannya dan tidak berbuat kembali. Oke, lanjut Prima. Good. Posisi kontrol. Oke. Bapak Ibu sekalian, ternyata kita sebagai guru, saya terutama pribadi itu harus meninjau kembali bagaimana peraturan di kelas yang kita buat, bagaimana posisi kita di dalam kelas.
atau di sekolahan ini sebagai seorang guru. Oke, ternyata ada 5 posisi kontrol kita dalam peraturan tersebut. Posisinya adalah sebagai penghukum, yaitu kalau kita posisinya sebagai penghukum, mana? Contohnya tadi, Satria terlambat, kamu ini terlambat segala macam, lari keliling lapangan. Itu posisi kita sebagai guru adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah pemantau. Jadi kita mempunyai daftar atau data tentang anak tersebut, tentang pelanggaran yang dibuat segala macam. Nanti kalau misalkan dia melanggar lagi, nih kamu sudah melanggar, datanya ada, seperti itu, pemantau. Kemudian posisi sebagai teman, akrab, ramah, tapi ketergantungan, seperti itu. Nanti akan diberikan beberapa contoh dalam bentuk kalimatnya. Kemudian posisi yang keempat adalah membuat rasa bersalah. Ini pelan dan menyalahkan. Nanti juga ada, saya akan berikan contohnya. Kemudian posisi yang paling ideal adalah posisi sebagai manajer. Karena di posisi guru sebagai manajer itu memperbaiki masalah. Jadi tidak sebagai posisi penghukum, pemantau, pembuatan besar, teman, tapi posisi sebagai manajer yang akan perbaiki masalah yang terjadi pada murid kita. Lanjut ke 5. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Nah, ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Contohnya sebagai penghukum, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu dulu saya lakukan tuh biasanya. Mungkin dulu ya namanya baru masuk ini ya jadi guru, jadi masih idealis, terus masih sering marah gitu ya. Jadi ya aku posisi kita sebagai penghukum, hormat kamu karena terlambat sama bendera 1 jam, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu sih, kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak, gitu. Itu membuat anak merasa bersalah. Sebenarnya tidak memperbaiki anak kita dengan kata-kata seperti ini sebenarnya. Tapi saya rasa itu juga mungkin terkadang di luar kontrol kita mengatakan seperti ini, ya. Walaupun ujungnya mungkin nanti, maksud saya nggak mengatakan seperti itu ya. Mungkin gitu ya, karena kadang sikon atau situasi kondisi yang menciptakan kita seperti itu. Tapi mudah-mudahan saya yakin ke depan kita semua bisa menjadi guru yang bisa memposisikan diri sebagai guru posisi kontrol tersebut ya, manajer maksud saya. Oke, lanjut Bu Prima. Sebagai teman, nah ini juga kalimatnya ya. Ayo tolong kita ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja, sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Itu lebih ke arah teman, tapi kadang suka dimanfaatin sama anak murid. Kadang benar nggak Bapak Ibu? Iya, benar ya. Oke, good. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi, jangan diulangi lagi. Nah, itu sebagai pemantau. Jadi ada data seperti itu ya. Oke, good. Nah, terakhir ini sebagai posisi manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Jadi kita sebagai guru, di mana posisi kita adalah sebagai manajer, maka kita bekerja sama dengan murid, berdiskusi bagaimana memperbaiki masalah yang sudah dibuat. Jadi kita meminta murid untuk ikut berperan menyelesaikan masalah ini. Bukan kita yang memutuskan, kamu harus begini, tidak. Tapi kita memberikan arahan, dukungan, juga diskusi yang seperti apa yang kamu buat kesalahannya, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini. Itu lebih bagus menurut, lebih bijaksana. Terus sekali harus lebih bijaksana ya. Oke, good. Selanjutnya Bu Prima. Ini ada contoh posisi penghukum videonya. Kebetulan pemainnya bukan saya, tapi pemainnya yang ada di sini. Oke, ini ya Bu, Bapak Ibu, videonya.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah, berbicara dengan nada tenang. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama
Ibu Tiarmin mungkin bisa menyampaikan pendapatnya dari posisi kontrol kita sebagai guru. Yang diberikan kepada saya. Kalau kita sebagai guru, karena ini sudah suatu peraturan yang baku selama ini ya. Yang pengalaman saya mulai saya jadi guru itu baku bahwa hukuman itu ada. Tetapi mungkin kalau si anak itu saja, tentu ada kekecewaan buat kita. Tetapi dengan kita melihat situasi sekarang, yang memang perlu kita rangkul dan harus kita tanyakan, bukan hanya keterlambatannya saja, tapi apa masalah di dalam keluarganya. Jadi tentu ada masalah di dalam keluarga, kenapa dia selalu terlambat. Jadi bukan hanya memberikan hukuman. Terima kasih. Terima kasih Bu Tiarmin, jawabannya luar biasa. Jadi memang kita tuh perlu, jadi tidak hanya sebagai menghukum mereka, tapi kita bagaimana bekerja sama dengan mereka supaya mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada pada diri mereka. Begitu ya Bu Tiarmin ya, luar biasa. Terima kasih Bu Tiarmin. Nah ini adalah posisi kontrol apakah aku, ya, yang seperti tadi di video ya, ini kata-katanya atau kalimatnya, membuat rasa bersalah, saya kecewa sekali dengan kamu, kemudian menerima, kamu tidak benar-benar melakukannya sebagai penghukum, kemudian sebagai manajer, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, lanjut. Kemudian sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya, seperti tadi yang contoh di video ya, kamu tidak kasihan sama ibu, gitu ya. Oke, lanjut. Kamu tidak pernah dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas sebagai pemantau. Kemudian diterima. Oke, good. Jadi demikian ya Bapak Ibu untuk posisi kita sebagai guru, bagaimana kita menerapkan di kelas disiplin positif. Oke, Ibu Sri Rahayu ada ingin mengungkapkan pendapat mungkin tentang video yang dari Ibu Sri Rahayu lihat? Ya, dari video yang dari Ibu Sri Rahayu lihat ada komentar? Dari video yang tadi saya lihat itu contohnya sudah sangat bagus ya. Memang dalam kenyataan kita dalam pembelajaran di kelas memang ada berbagai variasi. Itu juga bukan hanya dari kesalahan-kesalahan tersebut, tetapi juga dari pihak kita sebagai guru juga kadang-kadang untuk menghadapi masalah-masalah anak ini kita menanggapinya juga berbeda-beda. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Bu Tiarmin, memang pada saat kita menghadapi anak yang selalu terlambat, kita juga harus mengetahui apa sih latar belakang yang menyebabkan anak ini selalu terlambat, atau ada masalah yang mencerca atau yang sedang dihadapi oleh siswa tersebut. Itu kita juga harus mengetahui latar belakang anak tersebut supaya kita seandainya kita memaafkan pun kita juga mengetahui bagaimana sih sebenarnya anak ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Rahayu, benar sekali ya apa yang dikatakan Ibu Tiarmin, Ibu Rahayu. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita dapat meminimalisir kesalahan-kesalahan mungkin yang akan dibuat oleh murid kita. Nah, kita mungkin mulai dengan membuat sebuah keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan kelas? Apa keyakinan kelas? Oke, Bu Prima. Keyakinan kelas itu adalah menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kemudian murid-murid pun demikian, mereka selalu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ini sudah coba saya lakukan di kelas. Sebenarnya
sudah melakukannya di kelas sebelum memulai semester. Biasanya kita membuat sebuah kesepakatan kelas seperti itu ya. Misalkan contoh dari keyakinan kelas, kira-kira yang bagaimana? Bu Ita bisa kasih pendapatnya? Misalnya kalau saya mengajar itu disepakati dari seluruh siswa tidak chatting ya atau ngobrol selama pembelajaran, tidak menggunakan gadget kalau tidak saya instruksikan, itu salah satu keyakinan kelas, dan tidak tidur di dalam kelas. Oke. Nah nanti konsekuensinya kalau kita tanya, kalau saya ada tidur di kelas itu kalian harus bagaimana? Terus mereka harus sendiri cuci muka, kesempatan cuci muka itu seperti jadi dari mereka sendiri, dan itu live ya, jadi itu akan mereka sepakati kalau saya pelanggaran temannya akan mengingatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ita. Benar sekali apa yang disampaikan Ibu Ita, karena keyakinan kelas ini dibuat bukan oleh guru, tapi dibuat oleh guru dan murid. Kita membuatnya bersama-sama. Jadi yang sudah saya atau teman-teman mungkin lakukan di kelas itu, ya sekarang kalian tuliskan di kertas post-it, kalian tempelkan kira-kira bagaimana kita menjalankan pembelajaran ini menjadi lebih baik. Contohnya tadi, menggunakan handphone dengan bijak. Ketika memang diperlukan, boleh menggunakan handphone. Atau tidak bicara seperlunya. Ketika gurunya sudah menjelaskan, mungkin kita tidak, murid-murid tidak berbicara, tapi cukup gurunya dulu. Kemudian angkat tangan sebelum berbicara atau bertanya atau menjawab apabila terjadi sebuah diskusi. Jadi karena memang yang membuat keyakinan kelas itu adalah bersama-sama, kesepakatan bersama, maka murid-murid merasa bahwa ini adalah sesuatu yang mereka buat. Jadi mereka memiliki tanggung jawab akan hal tersebut. Tapi kalau peraturan dilarang ini, tidak boleh ini, tidak boleh segala macam, itu mereka mau kenapa sih mesti begini? Biasanya begitu ya Bapak Ibu, ya benar nggak? Iya, jadi kalau keyakinan kelas lebih apa ya, lebih soft, tapi lebih mengarah kepada tanggung jawab kepada diri mereka sendiri, jadi dari dalam diri mereka. Ya betul Bu Prima ya? Oke, lanjut Bu Prima. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak berupa pernyataan universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Maksudnya dibuat pernyataan positif itu, misalkan contohnya dilarang buang sampah sembarangan. Tapi kita rubah, dilarangnya ini kita rubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya, atau jagalah kebersihan. Itu lebih positif ya kata-katanya. Sebenarnya mungkin sama juga dulu seperti kita mengasuh anak kita lagi kecil. Saya sih dulu sering juga sih bilang, jangan ini, nanti jatuh, jangan ini. Ternyata tidak boleh. Kita selalu sering ngomong jangan, tapi lebih kayak hati-hati, baik-baik di jalan. Atau kalau ketika berangkat sekolah, jangan nakal di sekolah. Sebenarnya kata-kata itu akan tertanam jangan nakal. Tapi mungkin lebih bagus apabila kita menyampaikan baik-baik ya nak di sekolah, bahwa oh gue di sekolah harus baik-baik gitu, karena yang kita sampaikan adalah suatu hal yang positif. Kemudian sedikit saja agar oke. Ya terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah ini yang tadi saya sampaikan bahwa di terakhir saya akan menyampaikan terkait segitiga restitusi. Oh Bu Prima lagi di mana nih Bu Prima? Oke. Ya apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sebenarnya ini segitiga restitusi ini tidak hanya bisa dilakukan kita terhadap murid-murid menurut saya, tapi sekali lagi bisa juga kita terapkan kepada anak kita di rumah. Kenapa saya selalu menyampaikan bahwa kok dari tadi Prof. Femi bilangnya anak kita di rumah, karena memang semuanya sebenarnya berawal dari rumah ya. Kemudian mereka pergi ke sekolah, awalnya di rumah seperti apa? Seperti itu. Jadi kita mungkin juga bisa menerapkan segitiga restitusi ini terhadap anak didik kita, anak kita di rumah. Oke, lanjut Bu Prima.
Oke, ada 3 dari, sorry, diulang dulu Prima. Ada 3 namanya segitiga ya, ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Maksudnya apa? Oke, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi karena tidak ada manusia yang tidak salah. Maksudnya tidak ada manusia yang tidak pernah salah. Pasti kita sedikit saja pernah berbuat salah apapun itu. Ya, sebagai manusia itu wajar kita berbuat salah. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Inilah kata-kata yang menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat kesalahan atau melanggar peraturan sekolah, maka kata-kata yang lebih bagus kita sampaikan ke mereka adalah berbuat salah itu wajar. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Yang berikutnya Bu Prima, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip tiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Prima ya, 5 dasar kebutuhan hidup ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi, anak murid ini pasti memiliki alasan mengapa dia melanggar peraturan tersebut. Kita tanyakan mengapa kamu melakukan hal ini. Jadi bukan menjudge, tapi kita bertanya, kita memvalidasi. Kenapa ya kamu melakukan ini? Karena ini Bu, karena ini Pak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa berdasarkan kita termotivasi secara intrinsik. Oke, apa keyakinan kelas kita? Nilai apa yang kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa dan sebagainya. Jadi yang terakhir ini adalah kita memberikan pertanyaan ke murid, bagaimana sih sebenarnya kamu memperbaiki masalah ini misalkan ya. Tadi contoh kasusnya terlambat, kenapa kamu terlambat? Itu yang validasi. Nah yang terakhir ini adalah bagaimana solusi dari memecahkan permasalahan yang selalu datang terlambat, gitu ya. Ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir Bu Prima, oke, kita akan lihat bagaimana video dari penanganan dengan segitiga restitusi. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak hebat. Salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah?
ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya, jadi itu tadi Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga diskusi yang dilakukan oleh Bapak tadi. Ada yang ingin memberikan komentar? Mungkin Ibu Rosdia Ningsih sedikit? Ya, terima kasih Bu Mani. Dari apa yang sudah ditayangkan di sini untuk agar kita juga sebagai guru bahwa guru layak menjadi manajer, tadi tidak melakukan ataupun menjadi yang akhirnya siswa yang merasa bersalah dan perlu adanya berbuat bijak, ya, memberikan kebijakan bahwa keyakinan kelas perlu dilakukan karena di sini adalah dari siswa untuk siswa dan oleh siswa yang tentu dengan adanya arahan dari guru. Mungkin itu saja Bu Mani. Terima kasih Bu Ros, luar biasa ya. Jadi saya yakin kita semua di sini Bapak Ibu semua adalah Bapak Ibu yang hebat yang dapat menerapkan apa yang hal-hal baik dari dalam diri kita kepada murid-murid kita. Oke, sebagai penutup, dalam penerapan program gizi positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk kita semua sebagai Bapak Ibu guru yang hebat. Saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sekalian, Ibu Anggi, terima kasih Bapak Aris, Ibu Ita, Ibu Sri Rahayu, Ibu Ros, Ibu Yuli, Ibu Evi Digandini, Ibu Ziati, Bapak Budi, Ibu Temin, Ibu Pur, Ibu Alvia, Bapak Andri, Ibu Jihan, dan lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah
menyempatkan diri bersama kami. Tidak ada yang dapat kami berikan selain ucapan terima kasih. Bapak Ibu, terakhir kita foto bersama dulu ya.